Untuk harga sekitar 100 ribuan, gua rasa ini IM yang tuningnya sangat-sangat mantap, balance, tapi rasanya mungkin bukan untuk pemula. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gua untuk CCA Polaris, di mana dia menggunakan single dynamic driver, harga sekitar 170 ribuan aja, ada 4 switchnya dan it's not really gimmick. Itu akan merubah frekuensi respons dan suaranya juga, akan gue jelaskan nanti. Sebelumnya thank you dulu untuk Kuping Sensi yang udah mengirimkan review ini ke gue untuk di-review. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Kuping Sensi, ini adalah salah satu toko online yang sudah paling terpercaya secara kualitas servis dan juga garansi yang mereka tawarkan. Dan kalau kalian mau cek IM Chi-Fi yang murah sampai yang harga lumayan dan juga kabel, eartip segala macam, lu bisa lihat aja karena Kuping Sensi bawa banyak banget brand yang menarik dan juga unik-unik. Jadi bisa langsung klik aja di link di description di bawah untuk Tokopedia-nya, kalian bisa search sendiri. Dan sekali lagi ngomong, barang-barang mereka bergaransi dan secara servis mereka sudah cukup terkenal. Jadi jangan usah takut, langsung aja bisa cek di bawah. Secara build quality, IM ini bisa gue kategorikan biasa sebenarnya. Kalau kalian pernah lihat beberapa KZ lain, ya persis seperti ini. Di bagian depannya faceplate-nya ini pakai bahan seperti aluminium, kayaknya pakai bahan metal tapi ringan. Dan ini sebenarnya warnanya cukup silverish dark. Buat gue cukup bagus. Dan di bagian dalam yang menyentuh kuping ini menggunakan semacam resin atau plastik sih sebenarnya. Dan ini ada switch-nya di belakang. Untuk filternya juga kelihatan agak tipis. Nah, mungkin kalau untuk kalian yang belum tahu, belum pernah beli IM CC atau KZ yang pakai switch, hati-hati karena switchnya itu berkebalikan. Untuk yang kiri, contohnya ketika mau di-on kan, switchnya itu dinaikin ke atas, sementara yang di kanan, switchnya ketika di-on kan, itu dikebawahin. Jadi agak kebalik di sini. Lalu kemudian untuk kabelnya seperti KZ dan CCA pada umumnya menggunakan konektor QDC Type-C seperti ini. Kabelnya juga kabel bihun ala CCA KZ yang biasa. Dan ini untuk ujung jacknya. Berhubung yang punya gue ini ada mic-nya, jadi gue sekalian ngasih tahu kualitas mic-nya ini kalau gue biasain aja. Dan ini kalau gue deketin ke mulut. Nah, sebelum bahas mengenai overall tonal dari si CCA Polaris ini, gue harus ngomong bahwa secara switch-nya itu sebenarnya mirip sama KZDiFi. Jadi kalau kalian udah lihat review gue soal KZDiFi, sudah ngerti cara perbedaan switch-nya, ya skip aja video ini. Tapi kalau kalian belum, stay tune bentar. Nah, switch-nya ini sebenarnya mengatur area bass doang untuk yang 1, 2, 3, sementara yang switch 4 itu sama menaikkan mid to treble. Well, sekali lagi mungkin by aftersound.squeak.link itu nggak terlalu kelihatan di switch 4-nya karena basically dia seolah cuma nurunin bass-nya. Padahal kalau di raw frequency response dari pengukuran aslinya, yang keempat itu naikin mid to treble-nya, somehow bikin clarity-nya lebih ada, tapi juga memajukan mid to treble-nya. Sedangkan 1, 2, 3 itu simply nambahin bass tapi nggak stacking. Jadi maksudnya nggak stacking adalah ketika lu nyalain 1 dan 2, lalu nyalain 2 doang, itu sama aja. Atau nyalain 1, 2, 3, dan nyalain 3 doang, itu sama aja. Nah, secara tonal yang unik buat gua dari IM ini adalah, satu, dia secara advertisement dituliskan sebagai Harman tuning, dimana itu adalah tipe suara yang banyak orang suka. Bass boost-nya lumayan gede, lalu upper mid lumayan gede, jadi vokal maju, bass maju. Jadi ya siapa yang kebanyakan newbie gitu, orang yang masuk di hobi ini suka. Cuman setelah diukur dan setelah didengar, sebenarnya dia lebih mendekati neutral with bass boost. Kalau misalnya orang yang udah biasa ngukur atau udah lumayan ngerti frekuensi bakal lebih menghargai sebenarnya tuningan semacam ini karena balance dan mendekati lumayan neutral seperti IF Neutral 2023. Tapi masalahnya kalau misalnya lu yang berharap dapetin tuningan Harman atau tuningan yang ada bass boost, atau misalnya lu pingin tuningannya jedak-jeduk gitu, untuk kebanyakan kan di harga 100.000 untuk yang baru masuk di hobi ini, lu nggak dapetin itu. Ini IM nggak terlalu ngebas, tapi sebenarnya rapih banget. Jadi kalau orang yang cari sesuatu tuningan yang rapih, ini bagus banget di harganya, karena jarang lah ya, sangat jarang. Di harga segini rata-rata gede banget bassnya, entah mendelep banget vokalnya atau tajam banget area treble-nya. Ini nggak, ini rapih tapi nggak exciting. Jadi mungkin nggak semua orang bisa, nggak semua orang yang baru masuk di hobi ini di harga murah ini bisa menghargai tuningan yang balance semacam ini. Dan buat gue itu unik sebenarnya. Kalau kita ngomongin bass, ini sebenarnya bass yang rapih banget dan dia somehow untuk di harganya gue lumayan bisa merasakan sub bass. Itu sesuatu yang jarang. Gini loh, sub bass itu bukanlah berarti seperti efek subwoofer yang gede banget bassnya. No, it's
an extension of bass. Kemampuan dia mencapai nada sampai bass dalam, itu dia bisa walaupun tidak dimajukan, bukan bass head banget, tapi dia rapih. Dia bisa lumayan rata gitu, sampai nada-nada ke bawahnya itu dia dapat semua dan gak rolled off di ujung. Sub bass-nya dapat dan well controlled. Cepet dikasih lagu rock bisa, dikasih lagu pop juga lumayan asik. Kalau buat gue pribadi sebenarnya dikasih lagu EDM gue masih sedikit dapat fun-nya. Tapi kalau lu yang pingin jedak-jeduk secara kuantitas memang gak banyak. Jadi please jangan terlalu berharap untuk bass yang gede kalau misalnya lu adalah orang yang baru masuk di hobi ini dan pingin 100 ribuan bass gede. Lu nggak dapat di sini, tapi bassnya bisa dikategorikan sebenarnya rapih secara ekstensi dan juga secara speed. Nah, untuk mid-range ya, gue bisa puji si CCA Polaris ini karena di harga segini, ini biasanya mid-range-nya entah mendelep banget, atau sampai shouty, atau simplinya picky banget, sampai bikin vokalnya terlalu tipis, atau terlalu tebal, atau simplinya mendelep. Nah, di sini nggak, di sini cukup balance. Cukup balance, dalam artian gue dengerin vokal cowok ataupun vokal cewek, nggak ada yang terlalu maju, jengjot beda banget satu sama lain ataupun sampai nyakitin banget sampai mendelep banget, enggak. Di sini cukup balance gitu. Walaupun memang secara kalau kita pakai IF neutral sebagai perbandingan ini sedikit kurang maju dikit lagi sekitar upper mid 2 sampai 3 kHz. Somehow juga dengerin vokal cowok seperti Josh Groban itu bisa bikin agak kurang maju. Cuman kalau dengerin vokal cowok semacam Michael Jackson yang suaranya kan tipis gitu ya, di sini majunya juga oke, dengan vokal cewek kebanyakan juga no problem. Tapi gue bisa puji adalah ya secara vokal ini cukup balance di harganya dan sekitar 100 ribu, it's really good. Nah, kalau untuk treble-nya ini secara extension, maksudnya kerapihan dia sampai nada ujung tanpa terlalu nyakitin telinga, itu sebenarnya bagus. Cuman memang ada peak sekitar 8 kHz yang bikin secara timbre itu mungkin sedikit agak plastiki, jadi dengerin simbal ataupun dengerin perkusi itu mungkin sedikit agak gitu loh, nggak sampai terlalu natural banget. Tapi buat gue at least itu nggak nyampe nyakitin kuping gue, dan juga ya bisa dibilang masih termasuk rapi, apalagi sekali lagi kita ngomong harga 200, nggak nyampe 200 ribuan. Nah, kalau kita ngomongin soal technical ya, well, secara harga 200 ribuan ke bawah, gue bilang jangan terlalu berharap banyak-banyak. Di sini adalah IM yang menjual tonalnya dia yang rapih dan juga punya switch untuk pilih level untuk bassnya. Tapi secara technical, dia tidak terlalu megah-megah banget, dia nggak terlalu 3D, dia tidak terlalu luas gimana-gimana. Ya, simplinya oke lah, detail masih lumayan dapat segala macam. Cuman nggak terlalu wow aja simplinya. Tapi yang memang bagus dari di sini adalah tonalnya yang rapih itu. Nah, untuk perbandingan di sini gue nggak terlalu mau bandingin sama IM yang punya segmentasi berbeda. Contohnya kalau kayak IM macam EDX itu kan V-shape, mau EDX Ultra, EDX Pro itu V-shape semua, atau IM seperti KZ Castor Black yang segmentasinya bass atau ke KZ HBB. Enggak, di sini gue mau bandingin sama IM yang mendekati lumayan netral juga, yaitu Tin Hi-Fi Channel. Bisa dibilang Tin Hi-Fi Channel ini adalah versi yang sedikit lebih open, sedikit lebih airy, tapi dengan pengorbanan sub bass yang lebih hilang. Di sini gue bisa bilang sub bass jedukan dalamnya itu memang rapih, bagus. Di Tin Hi-Fi Channel gue nggak terlalu berasa itu, tapi di bagian vokalnya, walaupun gue masih pribadi ngerasa sedikit lebih balance di di CCA Polaris ini, tapi secara open vokal dan detail vokal itu lebih dapat di Tin Hi-Fi Channel, sedikit lebih airy juga secara treble-nya. Jadi kayak, dan lebih lebih luas secara kanan kiri. Jadi kayak basically back to your preference. Mau yang netral a bit bright tapi luas, atau mau netral yang lebih balance. Cuman tidak terlalu luas, tidak terlalu wow gimana-gimana. Kalau gue pribadi sih sebenarnya sekarang lebih condong, lebih suka CCA Polaris karena simply sebenarnya fittingnya sih. Fittingnya lebih enak di kuping gue ini dan lebih stabil aja. Nah, gue yakin ada yang tanya, Bang, gimana dibandingkan sama KZ Defy yang gue sangat-sangat suka. KZ Defy bisa dibilang tetap lebih netral lagi di 2-3 kHz yang lebih mengikuti IF neutral. Cuman secara sub bass sama gue lebih ngerasa tekstur bassnya lebih ada di si CCA Polaris ini. Jadi mungkin sedikit lebih bagus dikit bassnya di CCA Polaris. Tapi secara overall tuning, balancing, bass, mid, treble, gue masih ngerasa lebih netral KZ Defy, apalagi kalau DDDU ya secara secara konfigurasi switchnya. Cuman ya KZ Defy sekarang ada banyak masalah tentang filternya IMBA, jadi gue masih nggak terlalu bisa nyaranin untuk beli ini. Tapi ya gue pribadi masih lebih ngerasa ini lebih netral lagi tuh dengan upper mid-nya lebih balance, lebih maju, dengerin vokal cowok, dengan vokal cewek lebih ngisi, lebih jelas gitu. Dan juga secara treble-nya dia tidak ada peak di sekitar 8 kHz yang sekerasa si CCA Polaris ini.
Jadi overall lebih smooth juga secara temper, lebih natural. Cuman ya gue bisa bilang ini harganya under 200.000, ini sekitar 200 ribuan, bahkan kalau di beberapa tempat bisa sampai 300 ribu. Jadi value-nya untuk tonal yang nyaris mendekati dan bahkan lebih fun dikit di bass and treble-nya, ini jelas lebih oke. Nah, jadinya di harga 170.000 gue simply-nya bisa bilang ini kalau misalnya lu mau cari tuningan yang rapih, definitely recommended dan mendekati netral, kayak paling mendekati netral di harga under 200.000 yang pernah gue coba, dan secara measurement ya, jadi bukan cuma telinga doang tapi diukur juga begitu. Tapi anehnya dia tidak harman sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan di sosmed, dan juga dia tidak terlalu cocok untuk kalian yang misalnya baru masuk hobi ini dan kalian pengen yang ngebas banget cedak-ceduk, lu nggak bisa dapetin di sini. Anehnya begitu. Tapi gue pribadi sih suka dan bisa merekomendasikan kalau kalian mencari tuningan yang gue deskripsikan tadi. Dan kalau kalian pengen beli sendiri, bisa langsung aja klik link di description di bawah. Ada link untuk Tokopedia yang sudah gue bilang ini dari Kuping Sensi yang jelas bergaransi dan servisnya juga oke. Dan kalau kalian juga mau lihat untuk rank list gue dan serta playlist dan juga Instagram dan FB gue, serta TikTok juga kadang-kadang ada info yang gue tidak taruh di YouTube ini karena keterbatasan short YouTube yang cuma bentar banget. Jadi bisa lihat aja link di description bawah untuk ngikutin sosmed gue lainnya untuk kabar terbaru. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.